Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat yang luar biasa pada malam hari ini. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, semoga hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah. Yang masih jomblo semoga segera mendapatkan pasangannya. Yang sudah nikah semoga dikaruniai keturunan. Yang punya utang semoga utangnya cepat lupa. Baik, langsung kita mulai. Tema kita adalah terkait masalah kurban. Jadi kurban itu sebenarnya sebelum abad ke-18 Masehi itu sudah ada sebuah tradisi mengorbankan hal-hal atau apapun yang dicintai untuk yang dipertuhankan. Ya. Itu jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya itu. Kalau kita baca tulisan-tulisannya Profesor Dr. Quraisy Shihab atau Pak Quraisy. Dulu itu kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi bapaknya para nabi. Ya. Alias Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi hakim atau menjadi pemutus perkara. Nabi Ibrahim berkata apa, maka agama samawi akan langsung mengiyakan. Ceritanya begitu. Terjadi dua perbedaan pendapat. Yang satu pendapat mengatakan bahwasanya kalau sudah untuk Tuhan atau yang dipertuhankan, mengorbankan apapun itu harus direlakan, termasuk manusia. Nah, maka di suku Aztec yang sekarang itu menjadi Meksiko, ini biasa mengorbankan jantung manusia dan darah manusia kala itu untuk dewa matahari. Kemudian ada lagi di suku Kanaan, itu yang dipersembahkan adalah bayi-bayi. Artinya kalau sudah untuk Tuhan, kala itu, maka jangankan harta, manusia pun harus direlakan. Ada, jenengan tahu nonton apa Viking itulah. Itu justru yang dikorbankan adalah pemuka-pemuka agama. Untung dhewe ora urip zamanku ya. Jadi kurang luwih gus-guse karo ustaz-ustaze ngono ya, sing dikorbanke nggo gawe Tuhannya. Terus kalau di Mesir ini yang sudah sangat terkenal, bahkan di Mesir sampai nyaris terus berlangsung sampai zaman Sayyidina Umar. Berarti terus berlangsung. Masih ada tradisi apabila sungai Nil itu mampet, maka yang dikorbankan adalah gadis-gadis cantik. Repot kan? Artinya pendapat ini mengatakan bahwa kalau sudah untuk Tuhan, pokoknya agama samawi saya bahasakan agak umum pakai Tuhan, apapun dan siapapun layak dikorbankan. Sementara pendapat yang kedua, silahkan mengorbankan apapun dan siapapun asal bukan manusia. Kala itu terus terdengarlah kabar bahwa Nabi Ibrahim yang menjadi kiblatnya agama-agama samawi itu mau mengorbankan putranya. Seolah-olah pendapat pertama mendapatkan dalil dan dukungan. Oh, lihat. Bapaknya agama samawi. Agama samawi pokok agama-agama yang dari langit. Berarti yo
Jangan tahulah, pokoknya agama-agama yang ada kitabnya. Nah, lihat itu loh, Ibrahim mau menyembelih putranya. Siapa namanya? Ismail. Ya. Sing pendapat yang kedua, mosok iya sih? Wah, tenan pora kuwi. Sungguhan ndak? Ternyata betul. Nabi Ibrahim kala itu memiliki yang paling dicintai, karena untuk punya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu butuh waktu yang lumayan lama, tidak segera punya anak, sehingga begitu punya anak itu rasanya senang banget. Terus diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar Ismail dikorbankan. Lah, luar biasanya ketika Nabi Ibrahim sudah sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'na, sesuai perintah Allah. Pas pisau ditempelkan ke lehernya Nabi Ismail, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengganti itu Nabi Ismail menjadi apa? Hewan. Jadi dua pendapat ini akhirnya merasa terdukung semua. Sing kene mengatakan, loh, anake lho, sing kene ora, tapi diganti apa? Kambing. Berarti terus piye nang ngene iki? Oh ngene. Sing dikorbankan itu bukan manusianya, tapi sifat kebinatangan yang nempel pada manusia. Nah, ketemu kesimpulannya terus seperti itu. Bukan manusianya yang dikorbankan, tapi sifat apa? Kebinatangan yang ada pada manusia. Jadi bisa bayangkan kalau di Indonesia ini tiap momen Idul Adha, kala kita menyembelih kambing atau sapi dan sebagainya, ini kita sedang menyisihkan, menyembelih sifat kebinatangan kita. Maka untuk membenahi bangsa itu hanya dibutuhkan Idul Adha wis cukup. Lah memang ada sifat kebinatangan yang ada pada manusia, banyak. Nah, banyak sekali. Yang pertama umpamanya serakah. Ini bukan sifat manusia, ini sifat binatang. Mung menusa nek wis kadung serakah, iso ngalah-ngalahi binatang. Senggragas-senggragasnya kambing makannya tetap rumput. Lah nek menusa wis kadung gragas, mangan apa? Yo ono sing mangan aspal, ya kan? Makan duit, makan kertas, makan teman. Makan teman, jelas wis komitmen karo kono kok iso tikung terus dipangan dhewe. Jarine muni meh ngakrapke, meh dadi mak jomblang, malah dipek dhewe. Itu makan apa? Teman. Itu. Lah pas momen Idul Adha itu karpe adalah perubahan akhlak atau perubahan ketakwaan. Maka disebutkan di surah Hajj itu 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Yang dikehendaki dari prosesi Idul Adha atau Idul Kurban ini bukan darah dan dagingnya kambing itu atau sapi atau apa satu lagi? Unta, bukan. Tapi walakiyanaluhu taqwa minkum, ketakwaan itu loh. Koyok puasa. Puasa itu kan la'allakum tatakun. Sama Idul Kurban ya. Walakiyanaluhu taqwa minkum. Lho kok ana saiki menusa kok serakae ngereni ya. Apa wae dipangan ya mungkin kuwi kambing kuwi. Ya, itu satu. Ada lagi sifat kebinatangan yang nempel pada diri manusia, jenengan ide aja apa kira-kira? Asline kuwi jan kewan banget, tapi sering nempel nang nggon manusa. Apa? Nah, saya ngelihat namanya adalah tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Jenengane manusa ki mesti duwe izin. Umumnya manusia, dia punya sebuah fitrah. Kalau ada aibnya,
atau auratnya, sesuatu yang itu aurat banget, kudune izin. Itu menuso. Nah, menuso. Itu nek kambing. Kambing itu ya memang terbuka biasa. Orang terus kemudian ada kambing betina saking solihai terus nganggo kudung pink terus pakai gamis gitu ya. Kan ya ora ono to. Iji ditambahi pita terus malu-malu kambing ora malu-malu kucing kan. Enggak ada kan? Nah, kambing sing sudah ikut kajian terus ora ono. Kambing betina terus kemudian dia itu ada rasa malunya gitu. Kan enggak ada toh. Kenapa? Karena memang itu sifatnya. Nah, saiki ana manusa zaman saiki, kok ya ora duwe izin itu auratnya kebuka bahkan sengaja dibuka. Lek ditambahi lagi nggo gawe apa status. Ditambahi lagi malah live kan ya. Ya sing seneng mas-mas gitu. Ya. Lah itu bukan sifat manusia. Itu sifat kebinatangan yang nempel pada manusia. Momen Idul Adha itu karepe ngoten wala qiyanalu taqwa minkum. Penambahan ketakwaan itu loh. Masya Allah. Nek soal nyatene no ya iya sih nyate walaupun kelas-kelas dhewe ora pati iso masak. Ngertine angger dibakar terus tambah amoh malah dari gosong. Iki kok areng rasanya legi asin. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi sifat malu ya itu milik manusia. Tidak punya malu milik siapa? Binatang. Lalu kalau ada manusia dia tidak punya malu, dia ketempelan sifat binatang. Momen Idul Adha itu nyembelih itu loh, nyingkir kayak itu loh. Understand ya? Padha sing lanang ya kok ngono kuwi sama aja. Masyaallah. Lanang kok ngono kuwi. Kudune duwe izin. Harusnya punya malu. Bon. Apalagi Mas, Mbak? Jenengan bergerilya saja dalam pikir karena ini ngaji ini kan ngaji canom to ora kudu kaya ibu-ibu nggih napa nggih, bukan ora ngono to. Silakan jenengan kalau mau punya gagasan sampaikan. Nah, ya. Apalagi sifat kebinatangan atau sifat dasar binatang yang nempel pada manusia. Apa meneh? Banyak loh ini loh. Apa? Malas, ya malas. Kambing itu semakin malas semakin bagus. Betul enggak? Semakin malas semakin bagus. Nek perlu dibuatkan satu kandang sing agar dia tidak banyak bergerak. Karena kalau bergerak akan mengurangi jatah dagingnya. Bener toh? Lah kok saiki ana menungso model tangi turu terus kemudian gerak wudu, ndelok story. Nah, aku meh muni kambing kok piye? Masyaallah. Dengan gitu toh? Benar sekali itu. Nah, nek bisa itu kambing itu jangan terlalu bergerak. Maka kambing-kambing yang menjadi kambing ternak gitu ya. Ya bukan hanya kambing aja. Ayam peternak, lehor atau apa namanya tuh. Itu kan lebih baik jangan bergerak. Mager aja lebih bagus mager. Karena apa? Dagingnya lebih banyak. Lah ono menungso ki mager. Kon mangkat ngaji jarene udan, nggarap tugas sesuk wae, kan? Jarene meh olahraga, wah tapi kok nek olahraga kok aku kegantengan. Aku jarine meh olahraga, wah kok nek aku terlalu menarik lah nek menarik dadine sombong mlebu neraka wis ora sadus ngono. Kan ngono to sing. Nah ini. Itu bener. Mager malas. Apalagi Mas Mbak? Lah karpe dengan adanya Idul Adha, sifat malas-malas kita yang sebenarnya itu karakter nempel pada kambing itu harus kita sembelih. Kita banyak bergerak, banyak berubah, banyak berkreasi, banyak berinovasi. Masya Allah Mas Mbak tahu sendiri kan perjalanan dari Gunung Pati ke sini saja orang mengajak maksiat
satu terang-terangan, nomor 2 mereka itu pakai kreatif, nomor 3 mereka pakai diskon. Tadinya per malam 300.000 ini lagi ada diskon 50%. Ya Allah. Piye coba? Bingung. Malah saiki wis di online ke, ya kan? Wah, saiki wis di online ke. Lebih gila lagi ono sing lanang golek lanang, wedok golek wedok, malah tambah kacau ora karo-karo. Naudzubillahi min. Loh iya. Kalau keburukan saja pakai kreatif ngajaknya, pakai inovasi ngajaknya, ini teman-teman Risma JT ini kebaikan itu harus lebih berkreasi. Kan ya ngono toh. Berkreasi. Insyaallah monggo silahkan. Tidak harus sama kok dengan orang-orang yang sudah. Dengan pakai kreasi-kreasi terbaru, terkekinian boleh kok. Asal tidak melanggar syariat. Nah, itu aja. Monggo silahkan. Dan orang hari ini itu kan belum tahu kalau belum dicoba. Nah, belum tahu, belum dicoba. Lebih baik kita nyoba perkara 10 sing dadi siji daripada orang nyoba 12 atau nyoba mung loro tok ora dadi kabeh. Enggak apa-apa 10 kali. Ada program ini, program itu dan sebagainya. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kembali lagi ke tema. Apalagi Mas Mbak? Sifat sing asli ini ndek kewan tapi nempel nanggon manusa sing kudu mbok singkirke ketika momen Idul Adha ini. Apa? Sak penake dhewe. Bener kuwi, sak penake. Jenenge kewan ora duwe aturan. Asli, kewan ora duwe aturan. Naksir saat itu juga langsung tumpai, betul kan? Lho ya ora. Itu kewan itu. Ya kan? Apa terus kemudian ada kambing saking soleh terus dadak akad dhisik. Ngelamaran dhisik ngono. Ndak ada kan? Ora ono kewan. Kewan ya memang sifatnya ya kewan. Naksir sak nggon-nggon ya kan? Naksir sak nggon-nggon langsung eksekusi das itu. Itu kewan. Lah kono menusa seneng. Ya, senang dengan lawan jenis sudah tidak bilang orang tuanya gitu ya. Enggak pakai bilang orang tua, enggak pakai ndodok lawang, enggak pakai lamaran, ngerti-ngerti wis celingkrik ngono. Kuwi yo kambing lah nek kuwi. Oh, Masya Allah ini kan. Oleh karena itu momen Idul Adha lagi-lagi momen Idul Adha ini harus kita benar gunakan kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya memiliki sifat dasar manusia sing duwe isin, ojo serakah, ngerti aturan. Ana terus kambing karo bapake terus kemudian nyun sewu Pak ana ya ora ana to. Mbok bapake apa jenenge biyongane ya tumpaki pisan. Boleh naudzubillah min dzalik jenengane wae napa? Kambing. Sapi wis karep ngono ya wis nggon-nggon kan. Ndak punya aturan apa-apa. Wis bener. Enggak ada batas, enggak ada aturan, itu namanya sifat binatang. Lah kita manusia itu mulai nyadar bahwasanya kita manusia pada saat momen Idul Adha yang kita sembelih ada sifat kebinatangan kita. Di antara salah satunya adalah tidak tahu aturan itu milik binatang. Nek menuso tahu aturan. Ya seneng entuk karena itu fitrah, seneng entuk, tapi pakai aturan. Tanyakan anak sapa, bagaimana orang tuanya, bagaimana saudara-saudarinya, terus kemudian ada lamaran, ada kemudian akad nikah, ada mahar dan sebagainya komplit. Aku akad apa adanya ki piye to ngerti-ngerti wis nang kos-kosan bareng naudzubillah min. Nah, kuwi kan ya ora petiyo menungso kan. Gitu. Apalagi Mas, Mbak? Ini ide-idenya saya tampung ini. Pemene Mas? Hah? Mutungan. Apa mutungan? Apa? Ngambekan. Jadi ngambekan. Contohnya piye nek kambing ngambekan iki piye contohnya?
Jangan pakai mic enggak apa-apa. Ini kan ngaji ini ora kaya ngaji wong torekoan nggih napa nggih mboten. Enggak apa-apa, pakai mic santai aja. Apa? Dicontohkan. Enggak apa-apa, pakai mic. Oh, pakai mic. Santai saja, enggak apa-apa. Wong aku yo jek nom kaya sampean dadi salah ya enggak apa-apa. Mungkin kalau dari saya merajuk ya, Ustaz. Merajuk itu dalam adzan itu sering-seringnya bilang B gitu loh. Jadi B terus kita nggak ngasih makan kemudian merajuk gitu loh. Seperti halnya manusia kalau nek suwi ora kei mangan ki terus mutung ngono kambing. Ya. Oh bener. Menurut saya itu biasanya. Ngono ya. Ya. Model-model cah kene ya ono sing ngono kuwi. Oh ada ya. Ya. Ya walaupun tidak sepenuhnya benar tapi ya ono mirip-mirip lah ya. Ya pokoknya aja mutungan lah. Aja mutungan. Ya yang pasti kambing itu dia tidak punya visi perjuangan lah ya. Visi perjuangan itu tidak ada. Enggak ada. Yo gampangane asal weteng aja, perut aja. Perut sama yang bawah perut. Ya kan? Ano menungso kok sing penting perut dan yang bawah perut mungkin yo. Kambing tuh. Nah kita menungso yo kudune duwe punya himmah ya. Punya cita-cita yang luhur, punya kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang terus kambing saking jelas-jelas ya. Saya kalau ngelihat ada misalkan kerbau atau apa, ngerti koncone meh dipangan singa ngono ya liyane ukur delok tok kan kok ngono gitu. Masyaallah. Nah itu. Lah oleh karena itu kita ini harus benar menjadi manusia yang bisa menyembelih sifat kebinatangan. Baik, apalagi sing sederhana apa? Oh, resian. Ya menungso resian. Kemroh berarti aduh itu. Lah jajal ndelok iki sing do ngekos tak delok kamare kaya ngopo. Ini kamar apa kapal pecah gitu loh. Kapal pecah ya kamar kok. Ya nom-nom kan kados niku ta biasane. Apalagi masih jomblo, dia ndak ada batas. Kamar meh digawe kaya kapal pecah, meh digawe kaya bis kecelakaan bebas. Jangan gitulah. Tetap kudu resian. Tetap kudu resian. Masyaallah. Ya memang hewan itu enggak punya sifat kepingin bersih tidak ada. Dia nelek sak nggon-nggon, sak nggon-nggon. Terus kemudian ya poro-poro nyuci baju lah berarti nek ono cah kos, mbuh cah ngendi sih asline aku ora ngerti. Nek ngrendem baju nganti 2 minggu ki lho sing. Model seperti itu ada ndak? Ada ya, ketoke wong ya kaya aku ngerti. Nah, artinya mulai hari ini ya ini ngaji santai lah ya. Ternyata benar. Dalam penelitian yang tadi saya baca bahwa Idul Adha itu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa. Ada ketakwaan yang bertambah ketika Idul Adha. Ketakwaan dalam versi apa? Ketakwaan detailnya bagaimana? Ketakwaan menyingkirkan sifat kebinatangan. Di antara sifat kebinatangan kiyu kemproh. Kemproh ora ono terus kemudian kambing saking resiane dadak golek tuku parfum Sabaya apa parfum misik apa ora ono. Kambing wis ngono kae wis mambune apa onone ya. Isu awan sore ya wis kuwi. Lah kok ono koncone sampean kok ngono kuwi. Ya, isu awan sore klambine ora tau ganti, gantine kur cantel ketok sing iki sing wingi terus dienggo maneh cantelke maneh, dienggo maneh cantelke maneh, gelem-geleme nyuci nek kudanan. Repot kan kayak gitu. Masya Allah. Dan kita tahu an-nadzafatu minal iman. Betul. Masya Allah. Ya, apalagi? Oh akal. Bener kambing ora tau di akal. Seorang nganggo akal. Jadi memang kon mikir. Minimal alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya kan? Rabbana ma khalaqta hada batila. Betul sekali itu. Kita ini manusia punya, apalagi manusia yang beriman ya, manusia yang menjadi hamba Allah. Ini
punya pegangan yang kokoh sekali sebagai karakter utamanya. Apa itu? Zikir dan mikir. Zikir dan mikir. Masya Allah. Zikir dan mikir. Orang yang dia ibadah disertai tafakkur itu pasti lebih istimewa. Maka ada bahasa tafakkurus sa'atin khairun min ibadati sanatin. Bahkan ada yang mengatakan sittina sanatin. Tafakkur sesaat, mikir-mikir tentang kuasanya Gusti Allah, ya, sehingga berujung pada mengagumi Allah, berujung pada mengatakan subhanallah, Allahu Akbar, itu luar biasa. Itu diangkat derajat. Tak tuduh ini mumpung ketemu aja cerita ini masih berapa menit Mas? Berapa menit masih? Masih? Waktunya masih? Oke ya. Saya baca dalam Tadhkiratul Anbiya ada, di Qisasul Anbiya-nya Abul Fida Ibnu Katsir juga ada, bahwa ada salah satu nabi yang beliau itu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tafakurnya, sebab mau mikirnya. Padahal fisiknya kayak tidak bergerak. Yakni Nabi Idris alaihissalam itu kalau pagi ngelihat matahari kemudian bersyukur. Nah, di dalam surah Al-Mulk itu kita suruh ngelihat langit berulang kali. Tsummarji'il basara karrataini yang qalib. Itu kan sudah ada summanya. Lihatlah langit, lihat lagi. Lihat lagi, ada cacat enggak itu langit. Insyaallah. Luar biasa. Kita boleh mengatakan bahwa kita ini sukses jerih payah sendiri, tapi itu keliru. Apa orang bisa sukses dalam kondisi langit retak atau sedang gempa? Tidak bisa. Berarti kita bisa melakukan banyak hal dan sebagainya, itu ada sekian banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya raya luar biasa. Oh, ini saya jerih payah saya sendiri nih. Tidak ada urusan dengan siapapun, apalagi dadak sholat dan sebagainya. Oh, jangan begitu. Apa bisa orang berikhtiar kala itu tidak menggunakan detak jantung, denyut nadi pemberian Allah? Nggak bisa. Maka fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah kamu tidak mikir-mikir toh? Itu kuasa Allah yang luar biasa. Maka yang namanya keajaiban itu tidak harus langit terus ada tulisannya lafaz Allah, itu enggak. Langit tok luwis ajaib. Memang sampean iso gawe? Ya ora toh. Ora terus kemudian lautan sing sebelah kanan asin, sebelah kiri napa? Tawar, itu baru ajaib. Ndak, lautan tok lho wis ajaib itu. Masya Allah. Maka tiap penglihatan kita, pendengaran kita harus mikir. Lah nek kambing memang ora tau mikir. Kambing ora tau mikir. Jadi sing penting urip. Ya, oleh karena itu salah satu agar kita ini mau berpikir dengan cara menikah, Mbak. Menikah itu seret otomatis di bulan pertama saja sama harus mulai kentekan amplop, ya, dan amplop terus mulai mikir mosok nangon mertua nih terus golek kontraan lah dan sebagainya. Apalagi mulai duwe anak, mulai mikir nggo gawe pempes dan sebagainya, menjaluk wong tua mulai gengsi dan mikir terus. Nek jomblo kan ora tekan kono. Tekan turu tekan zuhur, bareng ngono zuhur turu mana ya ora apa-apa kan. Ada enggak? Ini ada loh ya sebagian sana, nek kene sih ora. Nah, nek sampean begitu wis nikah, ndongone barang berkualitas, ya Allah jadikan rezeki suamiku lancar, buat nafkah keluarga, beli pempes anak, beli itu dan keren itu. Nek jomblo ya Allah penting ngurip titik ngono. Umpama ada dikuyon. Baik, saya lanjutkan lagi. Benar. Mikir, tafakur. Oh ya, saya tadi mau cerita Nabi Idris ya, belum jadi ya, Nabi Idris. Nabi Idris itu dengan bertafakur saja diangkat derajatnya karo Gusti Allah. Tafakur itu kata kuncinya satu. Melihat, mendengar, merasakan ciptaan-ciptaan Allah yang berujung pada memuji Allah, mengagumi Allah. Ini namanya tafakur. Tafakur. Lah kayak gitu sesaat itu bisa lebih berkualitas daripada ibadah yang tanpa tafakur setahun.
Nabi Idris keluar melihat matahari. Masya Allah, matahari luar biasa, ciptaan Allah. Sejak dulu sampai sekarang sampai besok ini matahari ndak ada bosannya. Nek pagi metu, cuma nono cah kos-kos sing ora tau weruh matahari. Model cah kene ana ora? Ora tau weruh matahari. Ya Allah, pas poso bulan Ramadan ngono kena ora tau weruh matahari, ngerti ini matahari sore kadang-kadang wis mepet maghrib kok. Terus kemudian beliau berujung bukan hanya mengagumi Allah tapi berdoa, ya Allah, saya berdoa ya Allah. Malaikat-malaikat yang menjaga langit, malaikat-malaikat yang menjaga matahari, tambahi rahmat Engkau ya Allah, tambahi rahmat Engkau. Kemudian dikisahkan para malaikat yang ada di langit, termasuk malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga matahari itu merasakan kenikmatan yang beda dengan sebelumnya. Kemudian bertanya kepada Allah, ini apa ya Allah? Kok rasanya kok luwih enak, luwih nikmat? Oh, kuwi iki dongane kawulaku sing namane siapa tadi? Idris. Kita kenal Nabi Idris. Oh, nek begitu ya Allah perkenankan kami juga membalas dengan doa. Doanya apa? Doanya adalah Nabi Idris diperkenankan untuk jalan-jalan sampai di alam malakut. Maka kemudian jenengan wis tahu krungu nek Nabi Idris itu jalan-jalan kemana? Surga, ya kan? Surga. Ya, itu menjadi salah satu nabi yang sampai hari ini kan belum meninggal dalam satu versi. Ya, karena ada banyak versi. Terus ke surga, dah. Nah, terus kemudian bahwa tambahannya itu Nabi Idris turun lagi ke bumi, terus njaluk munggah maneh mergo sandale lali lah. Kuwi aku ora ngerti dasare. Kuwi biasane kiai-kiai desa kan ceritane ngono gitu. Sandale lali nang surga terus kepengin njaluk maneh ming surga. Ya wis ngene wae gampang. Sesuk nek sampean mlebu surga, goleki Nabi Idris, Mbah sandale pun panggih napa dereng. Ini Allah alam sing terakhir ini saya tidak tahu dasarnya. Tapi bahwa Nabi Idris diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara punya wiridan bernama mikir. Itu diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi orang mikir tentang kuasanya Gusti Allah. Ini hebat, ini luar biasa. Lalu mengagumi Gusti Allah itu grade-nya langsung tambah larang sampean uripe. Indallah. Lah kalau sudah indallah tambah larang, indan nas persoalan gampang. Itu menuso gelem mikir ngagumi Gusti Allah. Yang menuso kan dino-dino ora mikir penting ngurip ngono ya mungkin kuwi apa mau kambing. Lah adanya momen Idul Adha ini agar kita menyingkirkan keengganan kita berpikir itu. Agar kita mau berpikir, bertafakur apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang terjadi pada diri kita, berpikirlah yang berujung mengagumi Allah. Apapun yang terjadi. Mau itu menyenangkan, ya berakhir pada mengagumi Allah. Mau itu tidak menyenangkan, ya berakhir pada mengagumi Allah. Ngoten. Misalkan sampean segalanya lancar, alhamdulillah Allah Maha baik. Lu kok terhambat ya Allah, alhamdulillah ini pasti ada hikmahnya. Lah itu namanya mikir. Ngoten. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketoke kok ya wis bengi ya. Memang yo ngajine bengi kok. Nah, dah. Itu la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Dah. Kayaknya itu dulu. Kalau masalah fikih kurban tuh jenengan sudah biasa dengar. Kambing yang digunakan untuk kurban sudah harus poel. Ya, kemudian umur dan sebagainya suakeh, nah itu keterangan-keterangan kayak gitu sudah banyak. Kambing yang tidak boleh digunakan untuk kurban itu yang matanya buta atau apa? PC iki nah, picek gitu ya, benar. Ya enggak apa-apa wong kambing ngopi cek kan ya ora apa-apa toh. Matanya picek, terus kemudian yang kakinya apa? Pincang, terus yang terlalu kurus.
Terlalu kurus sehingga kayak sumsumnya itu habis. Jadi terlalu lemah, terlalu kurus. Sama nomor 4, kambing yang lagi sakit, jelas-jelas lagi sakit, jangan dibuat kurban. Ada yang nambahin nomor 5 adalah kambing dari kuningan itu tidak boleh buat kurban. Loh, iya bener tuh. Lihat atas to ya ora kena disembelih wong kuningan no. Ndak mikir menang sana. Wis. Gitu ya. Terus kemudian kesunahan-kesunahannya ini kesunahan-kesunahannya baca bismillah, sholawat ya, bismillah, sholawat terus doa. Doanya Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Ya, takbir jangan sampai lupa. Bismillah, sholawat, takbir, doa. Bismillah, sholawat, takbir, doa itu kesunahan. Walaupun sampean melihat sama bismillah, ikutlah baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cukur repot nil video tok nganti lali ora takbir. Takbir dong. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Bertakbir, terus Allah, coba dihafal doanya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, kurban ini adalah dari Engkau dan untuk Engkau, maka terimalah. Ya, wis itu Fathul Qorib di sini kuwi tok mau sudah saya sampaikan. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan, monggo. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan dan membuka semangat kita dan bisa lebih dekat kepada Allah. Dan mungkin untuk apa yang disampaikan beliau, mudah-mudahan dari tahun ini kita berkurban, mudah-mudahan kurban kita yang sedang berkurban mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Dipersilakan untuk akhwat dan ikhwan, apabila mau ada pertanyaan saya kasih pertanyaan. Saya membuka 3 pertanyaan. Semoga. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita, beberapa waktu yang lalu itu saya pernah mendengar di Instagram gitu ya, bahwa orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang takut miskin. Orang yang miskin? Orang yang miskin adalah orang yang takut miskin. Takut miskin, oke. Gitu. Kaitannya dengan korban ini, tadi kan kita kan disuruh mikir dan zikir. Dan ketika waktu korban ini dengan pikiran manusia yang begitu terbatas, dipikir-pikir, oh ini uang ini kalau digunakan untuk berkorban yang sekian juta, ekonomi kita akan turun, ekonomi kita, kebutuhan kita akan istilahnya terpuntal-puntal begitu. Nah, bagaimana dalam dua keadaan ini kita berpikir secara logika manusia yang terbatas dan kita harus juga bertawakal. Apakah orang berpikir demikian sehingga tidak jadi berkorban? Apakah orang yang tidak termasuk tawakal? Atau dengan orang yang berkorban dengan ini pasti ada gantinya dengan tidak berpikir panjang untuk langsung mengkorbankan apa yang dia punya begitu. Ya, tidak hanya korban perasaan, ya. Itu bagaimana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak rahimakumullah, ini ada motivasi. Motivasi ini kalau sampean ijik nom kong ini nek termotivasi harusnya menyala. Mumpung belum banyak tanggungan. Terutama orang yang sudah bekerja. Karena begini Mas, dimanapun daerah di sana banyak orang yang berkorban, biasanya makin hari makin makmur. Tapi enggan berkorban, biasanya makin hari makin delengsep ekonomi populasi di situ. Makin delengsep. Demikian pula dengan personal by person. Itu sama. Jadi saya lagi saya ulangi, kalau sampean wis misalnya wis di tanggungan dan sebagainya, terus urip ke wis sing penting apa ya? Wis ora usah dhuwur-dhuwur lah, ngono. Biasane dikasih motivasi gitu, alah sing penting realistis. Ngono.
Tapi sampean mumpung ijik nom, kalau dapat motivasi itu menyala. Begini Mas. Tiap kali Allah perintahkan segala sesuatu, maka pasti manusia itu secara umum memiliki penolakan atau kekhawatiran. Contoh, dalam perintah sedekah, manusia punya kekhawatiran berkurang harta. Maka masih di ayat yang sama, wa huwa yukhlifu, nanti Allah yang ganti. Contoh lain lagi, dalam perintah menikah, sebelum manusia menyampaikan kekhawatirannya, mengowe urung, Allah sudah langsung jawab. Ya, bahasa wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Nikah. Tapi urung usia 5 menit, tapi urung ngasih muni. Dia mau mengatakan kekhawatirannya engko dipangani apa anak bojone gitu ya, kaya sing wis-wis to mangan apa kerikil apa kan ya ora to. Dia belum mengungkapkan kekhawatirannya, Allah sudah langsung mengatakan iyakunu fuqara, kalau kalian tidak punya yughnihimullah, nanti Allah yang akan cukupkan. Ini masih satu ayat dengan ayat perintah menikah loh. Sama, korban pun sama. Tiap kali orang mau menanggalkan, menyisihkan rezekinya bulan itu buat korban, pasti kekhawatiran muncul. Kekhawatiran nggo tuku pulsane piye, nggo gawe bayar iki piye, nggo bayar kuwi piye, nggo gawe kebutuhan ini gimana, buat kebutuhan ini gimana. Aslinya Mas, nek jenengan mikirnya seperti ini sejak awal bulan kae, terus kemudian sampean mulai ngumpulke 50.000 duit 100 dikumpulke, duit 200 kumpulke dan sebagainya, sekarang wis mulai ngumpul janjane. Atau gini, jenengan sing wis biasa punya gajian bulanan itu begini, bismillah, ini buat kurban. Kekhawatiran itu pasti ada, tapi ingat, Allah tidak sekejam yang kita pikirkan. Kata kuncinya. Persis seperti pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih siapa? Putranya, yakni siapa? Ismail. Kekhawatiran akan hilangnya seorang anak dalam basyariahnya Nabi Ibrahim ada, tapi kalah dengan ketakwaannya. Sehingga tetap itu pas mau disembelih, seret, ternyata kekhawatiran itu tidak muncul. Kekhawatiran akan hilangnya anak tidak muncul. Oleh Allah diganti dengan kambing. Berarti kekhawatiran itu tidak ada. Tuh ya. Kekhawatiran akan hilangnya rezeki ketika kita gunakan rezeki itu untuk kurban. Sama sekali tidak hilang. Bahkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih Nabi Ismail dan kemudian oleh Allah diganti dengan kibas, malah dapat tuh Nabi Ibrahim dapat rezeki lagi bernama Nabi Ishak. Alias orang yang memberanikan diri untuk kurban dengan uang yang seadanya kayak gitu diperjuangke tenanan, siji ora kuatir kebutuhane ilang. Diganti karo Gusti Allah. Nomor loro malah ditambah. Understand? Ya sing menyalan lho cah nom ijik mikir kuatir iki, kuatir nah, ora usah kuatir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan nanti rasakan, kalau sampean sudah terbiasa untuk kurban kayak gitu tuh, nanti geraknya ekonomi sampean secara pribadi maupun secara keluarga itu bertumbuhnya enak banget. Beda karo sing cemen, sing wedi-wedinan. Nah, ngono ra ngono rezekine duite semono ora semono. Awalnya sing wani tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya senajan masih nom, bismillah. Ini gaji bulan ini tak nggo gawe kurban. Wis bismillah karo tabunganku sing kae. Bismillah. Bleng, boleh jadi itu rezeki tidak pergi, Allah tambahi yang sampean sembelih kambing, Allah kasih jodoh. Oh iso wae to. Insyaallah. On. Dah cukup ya pertanyaan satu aja ya. Ada lain? Ya, silakan. Semoga. Mau pakai mic atau keras saja? Ya, keras, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Kurban untuk orang yang sudah meninggal itu ada qayyidnya. Qayyid itu keterangan spesifik. Boleh asalkan orang yang sudah meninggal itu pernah berwasiat atau pernah ngangen-angen tentang ingin kurban terus kedahuluan mati. Maka kita berkorban atas nama beliau sah, boleh. Tapi kalau tidak, sebagian ulama tidak memperbolehkan. Jelas ya? Referensinya dalam Mughnil Muhtaj. Nama kitabnya Mughnil Muhtaj, juz 6. Ya. Perlu saya baca? Ya, tak baca dikit. Anna Ali ya bin Abi Thalib kana yudhi, beliau itu korban ya an nafsihi, untuk beliau sendiri, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an udhiya anhu. Memang Rasulullah itu dulu sebelum meninggal mewasiatkan agar Rasulullah itu agar Sayyidina Ali itu berkorban atas nama Rasulullah juga. Maka yang digunakan adalah 2 kambing, 1 kambing untuk beliau sendiri Sayyidina Ali, 1 kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus fa ana udhi anhu abadan. Ya. Terus kemudian saya pun berkorban mengatasnamakan hal korban itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang ada wasiat. Lah kalau tidak ada wasiat, tidak ada wasiat bagaimana? Ini. Wala udhiyata an mayyitim lam yusa biha. Liqauli ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jenengan sudah biasa toh baca takbir seperti ini. Santri mosok ngene dadak diarteni. Ora usah. Ya. Bahwa tidak ada korban bagi mayit yang tidak mewasiatkan. Kenapa? Karena ada firman Allah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Fa in usiya biha, kalau yang mati itu pernah berwasiat biha, berwasiat tentang korban tadi, udhiyah jaza, boleh. Referensinya di Mughnil Muhtaj tadi. Ada lagi silakan. Cukup ya. Segini nek sampean masih bingung-bingung, nanti saya di DM tak jawab tapi saya jawabnya pakai voice cepet. Nah, itu misalkan saya mau berkorban untuk seseorang yang sekarang dia sudah jauh dari aku, dia sudah menjadi suami orang lain, bolehkah saya berkorban atas nama dia? Repot men. Uripe digawe angel. Mama ini guyon. Dah. Atau berkorban atau besok tanyakan aja nanti di DM, enggak apa-apa. Cukup ya? Mari kita tutup, saya tutup dengan bacaan surah. Saya tutup dulu terus kemudian kita tak kembalikan ke moderator ya. Oke, doa, sekalian doa. Nah, kita doa menggunakan salah satu tradisi salafun saleh, yakni satu baca ya Allah surah Al-Asr, terus kemudian Fatihah, surah Al-Asr, kemudian doa kafaratul majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa illadzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.